Ada satu kalimat yang kadang muncul dan terdengar, sampai terdengar seperti kebenaran mutlak. Hukum Islam itu sadis dan kejam. Kalimat ini diucapkan dengan yakin, seolah sudah melalui kajian mendalam. Padahal, jika ditanya lebih jauh, kebanyakan hanya mengenal hukum Islam dari potongan berita, film, atau cerita yang sudah dipelintir. Bukan dari Al-Quran, bukan dari sunnah, dan bukan dari penjelasan ulama. Sejak awal, kita sudah diajak takut sebelum sempat memahami. Banyak orang menilai hukum Islam hanya dari bagian akhirnya, hukuman. Dan ini kesalahan besar, karena menilai Islam hanya dari hukuman itu, seperti seseorang masuk ke rumah sakit, lalu langsung dibawa ke ruang operasi. Ia melihat pisau, darah, dokter yang wajahnya serius, lalu keluar sambil berkata, rumah sakit itu kejam, isinya penyiksaan. Padahal kita semua tahu, ruang operasi bukan tempat orang sehat. Tidak ada dokter yang ingin mengoperasi pasien kalau masih bisa disembuhkan dengan obat. Tidak ada rumah sakit yang bangga memotong tubuh manusia. Tapi ketika penyakit sudah parah, ketika nyawa terancam, pisau justru menjadi bentuk kasih sayang yang paling jujur. Begitulah hukum Islam. Ia bukan hukum untuk orang baik. Ia bukan untuk masyarakat yang taat. Ia adalah rem darurat ketika semua peringatan diterobos, ketika kerusakan sudah nyata, dan ketika kejahatan mulai mengancam banyak orang. Menilai syariat hanya dari hukumannya, sama kelirunya dengan menilai rumah sakit hanya dari ruang operasi. Dalam Islam, hukum tidak dibuat dari emosi, bukan dari dendam, dan bukan dari nafsu berkuasa. Hukum adalah ibadah. Ia tunduk pada wahyu dan tanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu Islam tidak memulai dari hukuman, tapi dari pencegahan, pendidikan iman, penjagaan akhlak, tanggung jawab negara, dan keadilan sosial. Hukuman adalah langkah terakhir, bukan langkah pertama. Masalahnya, orang langsung melompat ke ujung, lalu berkata, ini kejam, ambil contoh pencurian, yang sering disorot hanya satu kalimat, potong tangannya, lalu berhenti di situ. Padahal Islam melihat pencurian bukan sekadar kehilangan barang, tapi runtuhnya rasa aman. Ketika pencurian dibiarkan, yang lemah selalu jadi korban, yang kuat makin berani, dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Namun yang jarang dijelaskan adalah ini. Islam sangat mempersulit penerapan hukuman itu. Nabi memerintahkan agar hukuman had ditolak jika masih ada syubhat, masih ada keraguan. Artinya, jika ada sedikit saja celah ketidakjelasan, hukuman tidak dijalankan. Pelaku tidak boleh lapar, tidak boleh terpaksa. Harta harus disimpan di tempat aman. Nilainya harus mencapai batas tertentu. Pelaku harus sadar dan berakal. Satu syarat gugur, hukuman gugur. Ini bukan sistem yang haus darah. Ini sistem yang takut salah menghukum. Bahkan Umar bin Khattab, seorang khalifah yang dikenal sangat tegas, pernah menangguhkan hukuman potong tangan di masa kelaparan. Karena beliau paham, ketika negara gagal menjamin kebutuhan dasar rakyat, maka kesalahan tidak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada individu. Sekarang, mari kita jujur, jika hukum Islam benar-benar sadis, mengapa para pemimpin Islam justru mencari alasan untuk tidak menerapkannya? Mengapa para hakim Islam gemetar ketika harus menjatuhkan hukuman? Karena mereka tahu, yang mereka pegang bukan hukum manusia, tapi amanah dari Allah. Hal yang sama berlaku pada Qisas. Banyak yang menuduh Islam mengajarkan balas dendam, padahal Al-Quran menjelaskan bahwa Qisas adalah hak korban, bukan kewajiban mutlak. Korban boleh menuntut balasan, boleh memaafkan, bahkan dianjurkan untuk memaafkan jika mampu. Allah bahkan menegaskan, dalam Qisas itu ada kehidupan bagimu, karena ketika nyawa dibalas nyawa, kejahatan berpikir 1000 kali sebelum terjadi. Ini bukan kekerasan, ini pencegahan, ini bukan kebrutalan, ini perlindungan bagi masyarakat. Bandingkan dengan sistem hari ini, penjara puluhan tahun, pelaku keluar membawa stigma, keluarga hancur, anak tumbuh tanpa figur. Negara menanggung biaya besar, kejahatan berulang, korban seringkali hanya diminta ikhlas. Lalu kita masih berani berkata hukum Islam kejam, yang tidak disukai sebagian orang bukan karena Islam terlalu keras, tapi karena Islam terlalu jelas. Tidak ada ruang untuk permainan hukum. Tidak ada keadilan yang bisa dibeli. Tidak ada kejahatan yang bisa dibungkus dengan kata-kata manis. Zaman ini, pelaku kejahatan sering lebih dibela daripada korban. Islam membalik keadaan itu. Islam berdiri di pihak keadilan, bukan di pihak opini. Islam tidak tunduk pada perasaan sesaat, tapi pada dampak jangka panjang. Jika hukum Islam benar-benar sadis,
Mengapa masyarakat yang menerapkannya dahulu dikenal aman? Mengapa kejahatan rendah? Mengapa para ulama justru menangis ketika harus menjatuhkan hukuman? Masalah kita hari ini bukan hukum Islam. Masalah kita adalah narasi tentang hukum Islam. Kita diajari takut sebelum memahami. Kita menilai dari jauh, dengan prasangka, tanpa ilmu. Maka ketika ada yang berkata hukum Islam itu sadis, sebenarnya ia sedang berkata, saya belum pernah benar-benar memahaminya. Islam tidak datang untuk menyenangkan semua orang. Islam datang untuk menegakkan kebenaran. Dan keadilan sejati memang tidak selalu terasa lembut. Yang sadis bukan hukum Allah. Yang sadis adalah kejahatan yang dibiarkan. Yang kejam adalah keadilan yang dipermainkan. Mungkin selama ini masalahnya bukan pada syariat, tapi pada kita yang salah paham sejak awal.